Pernah nggak sih ngerasa kalau kerjaan atau tugas kuliah itu ya cuma tumpukan kewajiban aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar total cara pandang itu. Kita akan lihat gimana caranya setiap tugas yang kamu kerjain, sekecil apapun itu, bisa jadi bagian dari sebuah warisan yang bikin bangga. Coba deh bayangin sebentar, gimana kalau setiap email yang kamu kirim, setiap laporan yang kamu tulis, itu bukan lagi sekedar beban harian, tapi jadi kayak batu bata yang ngebangun reputasi kamu. Ini bukan cuma soal mengubah mindset loh, tapi benar-benar mengubah cara kita ninggalin jejak di dunia. Jadi ada dua cara mandang ya kan? Di satu sisi kerjaan itu beban, tapi di sisi lain kerjaan itu adalah panggung. Nah, inilah pergeserannya. Dari sekedar yang penting selesai, jadi sebuah kesempatan emas buat nunjukin siapa kita, gimana cara kita mikir, dan nilai apa sih yang sebenarnya kita punya. Ini panggung kamu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Coba deh, lupain dulu sejenak semua yang kamu tahu soal personal branding. Kita bakal definisiin ulang konsep ini. Intinya, ini bukan soal pencitraan, tapi soal pembuktian. Bukan soal omongan, tapi soal karya nyata. Nah, ini dia intinya. Branding sejati itu bukan polesan di profil media sosial kamu. Itu adalah bekas, kesan, reputasi, dan rasa percaya yang kita tinggalin setelah sebuah proyek kelar. Jadi pas orang lain ingin kerja bareng kamu, apa yang ada di pikiran dan perasaan mereka? Itulah brand kamu yang sebenarnya. Kamu boleh aja ngaku kalau kamu itu kreatif, detail, atau seorang pemimpin yang hebat. Tapi, dunia tuh nggak peduli sama klaim. Dunia peduli sama bukti. Jadi brandmu itu bukan apa yang kamu bilang tentang dirimu, tapi apa yang hasil kerjamu katakan tentang dirimu. Oke, jadi kita bisa kasih nama untuk ini branding berbasis bukti. Sebuah identitas yang nggak bisa dipalsuin, nggak bisa dibohongin. Kenapa? Karena ini kamu bangun sendiri setiap hari lewat kualitas kerjaanmu, caramu berkolaborasi, dan integritas karaktermu. Dan dari sinilah sumber kebanggaan profesional yang sesungguhnya berasal. Terus gimana dong cara prakteknya? Nah, di bagian ini kita bakal lihat gimana setiap tugas, mau itu kelihatan sepele sekalipun, bisa kita sulap jadi etalase yang memamerkan kemampuan terbaikmu. Ini dia kuncinya. Berhenti melihat proyek itu cuma sebagai to-do list. Coba deh mulai lihat itu sebagai panggung buat cara berpikirmu. Hasil akhir itu penting, tentu, tapi cerita di baliknya, gimana proses kamu sampai di sana, itulah yang benar-benar ngebangun brandmu. Setiap proyek itu kesempatan emas buat membuktikan banyak hal. Mulai dari seberapa dalam sih kamu ngerti masalahnya, terus gimana caramu kerja bareng tim, sampai ke apa sih logika di balik keputusan yang kamu ambil. Tiap tahap ini adalah bukti nyata dari nilai yang kamu bawa. Yuk kita lanjut. Kita bakal lihat gimana semua ini bisa ngebangun sesuatu yang jauh lebih besar. Karena dampak dari kerjaanmu itu nggak berhenti di kamu aja loh. Ada efek domino yang kuat banget yang seringkali kita nggak sadari. Semua efek besar itu selalu berawal dari satu titik. Dan titik itu adalah kualitas, dedikasi, dan integritas yang kamu curahkan ke dalam kerjaanmu hari demi hari. Inilah batu fondasi yang memulai segalanya. Dari pekerjaan yang bagus secara konsisten, lahirlah sebuah reputasi. Secara langsung, kerjaanmu itu mendefinisikan namamu. Jadi, pas orang dengar namamu, yang kebayang di kepala mereka ya kualitas kerja yang pernah kamu hasilkan. Sesimpel itu. Dan puncaknya ada di sini. Saat kamu berhasil membawa nama baik, kamu itu nggak sendirian. Kamu juga ikut membangun dan mengangkat nama baik timmu, departemenmu, atau bahkan alma matermu. Setiap karya individu itu jadi cerminan dari nilai-nilai bersama. Kebanggaanmu jadi kebanggaan kita semua. Ini ngebawa kita ke satu pemahaman yang penting banget. Brand yang kuat dan otentik itu bukan sesuatu yang kita pakai kayak baju. Dia itu tumbuh dari dalam diri kita. Kutipan ini mengubah segalanya kan? Brand sejati itu bukan kampanye marketing. Ia adalah cerminan karaktermu yang dibangun dari ribuan tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Integritasmu saat nggak ada yang lihat, nah itulah bahan bakunya. Brandmu itu nggak dibangun di saat-saat besar dan heboh, tapi justru di momen-momen kecil kayak gini. Kualitas pertanyaan yang kamu ajuin nunjukin rasa ingin tahumu. Caramu nepatin janji nunjukin integritasmu. Dan caramu bangkit lagi dari kegagalan itu nunjukin ketangguhanmu. Inilah bahan baku identitas yang bisa dipercaya. Jadi, setelah semua obrolan kita ini, jangan kira kita udah sampai di garis finish ya. Justru sebaliknya, kita ini lagi berdiri di garis start yang baru. Sebuah awal dari cara pandang yang benar-benar baru. Anggap aja ini misi pribadimu. Mulai hari ini, setiap tugas itu bukan lagi soal ngejar nilai atau target. Ini soal reputasi yang sedang kamu bangun.
Ini soal warisan seperti apa yang mau kamu tinggalkan di dunia nyata. Oke, sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Coba pikirin proyekmu yang selanjutnya. Sadari deh, kamu itu bukan cuma lagi ngerjain tugas, kamu itu lagi nulis satu bab dalam cerita tentang dirimu sendiri. Jadi, cerita seperti apa yang mau kamu sampaikan?